Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Aku pikir adalah tanteku Darni namanya sekarang. Katanya mau berhenti masuk Komal Islam. Pas ku tengok tadi betapa bahagianya hati ini. Kulihat tanteku yang cantik semok lagi bohai ini masih berapologet. Waduh, terima kasih engkau masih hadir ke Komal Muslim wahai tanteku. Kenapa rupanya kok nggak mau masuk lagi ke Komal Muslim? Aku udah berjanji sama teman-teman apologet itu semua, bahwasanya mereka nggak setuju Ibu Derni itu di sini disiksa. Ibaratnya Yesus itu selalu dihina, tapi aku perlawananku nggak ada gitu loh. Mereka sedih mendengarkan kalau aku naik. Hebat kali loh. Aku aja nggak sanggup lawan Bu Darni loh. Aku aja terkaing-kaing loh pas debat. Kalah loh aku sama Bu Darni kalau debat. Aduh, jahat kali orang-orang. Kenapa orang-orang baik seperti Bu Darni ini dilarang berapologet memberitakan Injil? Kenapa orang-orang seperti Christian Prin? Kenapa orang pembohong seperti Sofiatul malah diangkat sama mereka? Bu Darni nggak makan babi seperti Yesus. Kenapa orang-orang kebabian itu kok nggak suka sama Bu Darni? Mungkin beginilah nasib orang menyampaikan kebenarannya, Bu Darni. Ya, sabar ya Bu Darni. Iya. Aku salut kali sama tanteku satu ini, serius. Jujur dari hatiku yang paling dalam, cinta kali aku sama engkau wahai tanteku yang cantik, semok dan putih. Serius, rambutnya indah ini. Aduh, aku sedih aku waktu dengar tanteku mau berhenti berapologet. Tidak, aku bilangkan Bu Darni. Astaga, Kalau gitu aku mau berhenti juga lah. Mau gitu kalau tadi kan tante. Tapi ku tengok wajah tante bangun tidur nggak gosok gigi, udah berderet dengan Pak Turiman. Naiklah aku ke atas ya kan. Waduh, bahas penyalipan. Mungkin sedikit saya tanggapi lah ya tante. Boleh tante? Iya, boleh. Tapi tante kalau Bang Zuma lembut-lembut ngomongnya, kalau sama aku tante nanti ngegak. Namanya pun idola awak dia, kau pun. Nggak mungkin kasar aku sama dia. Tapi sukanya aku tante ini, walaupun tante berdebat dan berbeda keyakinan dengan kami, yang kebenaran memang tante bela. Aku dengar kok tante ngomong apa kemarin itu. Luar biasa tante. Andailah aku percaya bahwa Roh Kudus itu hinggap di diri manusia, ku anggaplah tante punya Roh Kudus ya. Tapi sayang aku nggak percaya kayak gitu-gitu ya kan. Oke lah, jawab sedikit ya. Tapi aku mau menyatakan cintaku sama tante. I love you tante. Ya, itu dulu. I love you too. Iya. Iya, saya betulan loh. Serius aku loh. Tapi tante kalau semakin baik sama kami umat Islam loh tante. Biasanya dikucilkan loh di orang Kristen loh tante. Iya loh, rata-rata kayak gitu kalian. Kalau contoh Pak Denny, tanya Pak Denny, apakah engkau dikucilkan oleh teman Kristenmu wahai Pak Denny? Bukan. itu rahasia. Bukan loh. Ini kok dikucilkan sama Kristen. Kalau kita yang jahat-jahatnya kita kucilkan. Yaudah, aku pamit dulu ya semuanya ya. I love you. Bye-bye. Pak Denny dan Tante Darni ini adalah om dan tante aku ini orang-orang baik kalian ya. Jadi mereka ini justru dikucilkan oten-oten laknatullah Bani Kunarion yang suka berapologet dan suka berpolemikus yang disebut dengan Polikardus itu. Beda, penginjil itu beda. Penginjil dengan Polikardus beda. Kalau tanteku ini nggak ku anggap Polikardus, tanteku ini ku anggap penginjil. Jadi aku tuh sayang sama dia ya. Walaupun dia beda iman. Nanti kalau aku ke Medan tambal ban gratis lah. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Oke, sekarang aku jawab. Kata Tante Darni, kenapa di kitab kalian yang baru muncul di abad ke-6 mengatakan bahwa tidak ada penyalipan? Aku mau luruskan dulu Tante. Tante sayang, dengar ya, bahwa kami umat Islam itu tidak membantah adanya penyalipan. Ingat, yang dimaksud dengan penyalipan adalah adanya seorang manusia yang mati dengan cara keji, dibunuh dengan cara disalib dengan sangat kejam. Kami tidak membantah peristiwa itu. Yang kami bantah, yang Al-Quran bantah, yang kami dapat info dari Allah bahwasanya
Yang mati itu bukanlah orang benar ini, Tante. Siapa orang benar ini? Yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam, dan dalam kalau bahasa Yunani-nya dipanggil dengan Isus. Maaf ya. Dan bahasa Indonesianya Yesus. Nah, sebenarnya kami tidak menghina. Kenapa dikatakan umat Islam tidak menghina? Justru karena kami percaya kepada Tuhan yang mengatakan bahwa orang-orang pilihannya adalah orang-orang yang dicintai, dan doa orang pilihan akan didengarkan. Itu menjadi masuk akal. Kemudian kami lebih percaya kepada info yang disampaikan Al-Quran daripada Bible. Kenapa? Kalau Tante boleh kutanya, siapa kiranya yang menyatakan bahwa dia betul-betul melihat Yesus anak Maria yang disalib? Sementara Tante tahu ada seorang penjahat yang disebut dengan Yesus Barabas. Bagaimana mungkin Pontius Pilatus yang adalah seorang pemimpin pada waktu itu membebaskan seorang penjahat demi menghukum orang yang tidak bersalah sama sekali? Tak mungkin, Tante. Ini merusak kewibawaan seorang raja atau seorang kaisar, entah gubernur pada waktu itu. Bayangkan, dia mengatakan tidak ada salah dalam diri orang ini. Orang Yahudi bilang, salibkan dia, babiku dibuangnya 2000 ekor, rugi aku berapa juta Rugi. itu, taruhlah kalau 6 juta kali 2000, udah berapa Iya. juta duitku habis. Kurang ajar Habis. orang ini. Dibuangnya Iya. babiku, capek-capek aku ternak babi, bunuh diri babiku gara-gara dimasukkannya setan. Emang kurang ajar orang ini. Salibkan kayak gitu. Tapi apakah Pontius Pilatus sebodoh itu menerima perkataan Yahudi yang menuntut untuk menyalibkan, sementara Pontius Pilatus adalah seorang yang mengadili? Itu akan merusak citranya, Bu Darni, seperti yang dijelaskan Pak Turiman tadi. Maka tidak masuk akal kemudian bahwa dia betul-betul disalibkan sebagaimana tuduhan orang Yahudi yang memang menghendaki dia disalib walaupun ditemukan tidak ada kesalahan, Bu Darni. Nah, kami umat Islam mendapatkan informasi sama persis sebagaimana Musa mendapatkan informasi tentang adanya penciptaan langit dan bumi, padahal Musa tidak ada pada waktu itu. Musa itu tidak berada ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Musa tidak berada ketika Abraham didatangi Tuhan. Musa tidak berada waktu Elisa naik ke atas surga. Tapi Musa mampu menuliskannya ke dalam kitabnya ribuan tahun kemudian, sama persis sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan informasi di abad ke-6 padahal dia tidak berada di tempat itu. Ini adalah tradisi Samawi, para nabi Samawi, sayangku cintaku. Tetapi tidak apa-apa kalau Bu Darni tidak percaya dengan Al-Quran, itu tidak masalah. Hanya saja yang perlu Bu Darni ketahui, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dijadikan parameter kebenaran mana kitab yang lebih dulu ada, itu tidak bisa dijadikan parameter kebenaran. Kenapa? Kalau memang Bu Darni percaya dengan kitab yang lebih dulu ada, harusnya Bu Darni tidak percaya dengan perjanjian baru, tapi hanya justru percaya perjanjian lama. Jadi Bu Darni yang kucintai ya, kita memang berbeda informasi. Bu Darni dapat buku yang ditulis entah siapa. Ini aku jujur ku bilang, Bu Darni dapat buku yang ditulis oleh entah siapa. Buku perjanjian lama yang ditulis menjelek-jelekkan orang yang tidak sejalan dengan orang Yahudi. Contoh, betapa jeleknya Nabi Ismail alaihissalam dalam perspektif orang-orang Kristen dan Yahudi, padahal beliau bukanlah orang yang ada dosa dalam kitabnya Bu Darni. Kalau nanti kutanya orang Kristen, kenapa kalian sangat tendensius kepada Nabi Ismail? Tunjukkan satu dosanya saja dalam Bible, tidak akan kalian jumpai. Tapi kutanya, kok kalian memuji Yakub atau memuliakan Ishak? Kalau kalian tengok betapa Yakub menipu untuk mengambil berkat, yang mencuri berkat dari Esau, kok Tuhan memberkati? Apakah betul? Wajar Bu Darni, kitab Bu Darni itu lebih condong memuliakan orang-orang Bani Israel. Kenapa? Karena yang menulisnya adalah orang-orang Yahudi. Bu Darni dapat dari orang Yahudi yang tidak tahu siapa nama mereka penulisnya, lalu diterima mentah-mentah sama Bu Darni, dan Bu Darni percaya itu dari Roh Kudus. Apapun perkataan Bible itu tetap Bu Darni terima, walaupun Bu Darni dikasih tahu bahwa Daud mencuri istri orang. Padahal secara logika Bu Darni tahu barang siapa menginginkan di dalam hati maka sama saja berzina, dan berzina hukumnya adalah mati. Anehnya lagi, Tuhan yang sama yang memberikan hukum ini tidak membunuh Daud, padahal Daud berzina. Nah, inilah kenapa kami tak percaya dengan kitabnya Bu Darni. Kenapa?
Kami tidak tahu siapa penulisnya. Ajaran Musa bisa diselewengkan sebagaimana Musa berkata, selagi aku hidup kalian sudah berlaku busuk, apalagi aku mati kalian akan berlaku tegar tengkuk. Artinya Bu Darni, kami tidak percaya dengan kitab Bu Darni bukan karena kami mau menghinakan agama Kristen, tidak, tapi kami tidak mau menerima informasi yang tidak jelas siapa penulisnya. Nabi Muhammad SAW kemudian mengaku sebagai nabi, itu pun berdasarkan pertimbangan akal kami terima, bukan hanya berdasarkan agama waris dari orang tua kami Bu Darni. Bagaimana pertimbangan akal kami menerima beliau adalah Rasul? Karena beliau adalah orang yang amanah. Tidak ada satu riwayat yang mengatakan Nabi kami seorang pendusta. Kalau ada maka buktikanlah orang-orang Kristen. Silahkan kalian tunjukkan Nabi kami pernah berdusta sebagaimana Paulus pernah berkata, oleh karena dustaku, kalau seandainya kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku masih dihakimi? Maka Yesus berkata Bu Darni, cara melihat dia penyesat atau tidak, tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik dan pohon baik menghasilkan buah buruk. Kenapa Bu Darni percaya pohon buruk yang adalah Paulus kok dipercaya membawa buah baik? Yesus berkata tidak mungkin. Bu Darni bisa bicara mungkin, bahkan diterima. Bahkan Paulus lah yang membatalkan hukum Taurat, Efesus 2:15. Bu Darni masih menjalankan hukum Taurat menentang Paulus. Inilah kenapa kami tidak percaya kitab Bu Darni, ya, karena kami percaya Tuhan memberi firman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar kami tidak tersesat. Mungkin itu dulu wahai tanteku. Ya. Semoga menjadi apologet selalu dan mudah-mudahan Bu Darni ini menjadi Kristen yang betul-betul representasi Kristen sesungguhnya, berbeda dengan Polycarpus lainnya. Terima kasih Roma. Terima kasih Dani. Udah, aku jawab ya. Begini, tadi kenapa percaya pada Paulus ya? Yang kutulis-tulis dulu ku jawab ya. Kenapa kami percaya pada Paulus? Di dalam Al-Quran juga, Quran surat 36 ayat 13 dan 14. Di sana ada 3 rasul Isa Al-Masih. Nah, kalian tahu siapa itu? Makanya saya selalu dengung-dengungkan itu. Sementara di dalam Quran surat Yasin 36 ayat 13 dan 34 ada 3 rasul Isa Al-Masih. Pertama Bulus, bahasa Arabnya, bahasa Yunaninya Paulus, baru Johannes, baru Petrus. Nah, mereka bertiga lah yang diutus oleh Isa Al-Masih. Nah, sementara Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Kalau bagi kami itu dia Yesus Tuhan. Dia hanya Tuhanlah yang mempunyai rasul. Itu ya. Itu sejarahnya Paulus. Jadi Paulus itu tidak diragukan lagi dan memang dia rasul. Dia tidak nabi. Dia hanya utusan Isa Al-Masih. Penipu dalam nama agama. Nah, utusan Yesus. Islam tidak percaya kitab Kristen karena penulisnya tidak dikenal. Yes. Nah, itu kan kalian. Kalau kalian tidak percaya, jangan kalian kotak-katik dong Alkitab kami. Jangan kalian obrak-abrik Alkitab kami. Alkitab kami ini adalah sudah penuntun bagi kami, bagi hidup kami di sepanjang hidup kami ini sampai Yesus datang. Jadi ini nggak bisa digugat lagi. Nah, begitu datangnya kalian para apologet Islam menghancurkan Alkitab ini, menggurgari Alkitab ini. Kalian bilang Yesus tak disalib. Sementara di dalam Alkitab ini sudah 600 tahun eksis, baru Al-Quran eksis, sudah tercatat penyalipan Yesus. Contoh yang mencatat bahwasanya ada penyalipan Yesus, Matius 27 ayat 32 dan seterusnya. Di sana sudah jelas di TKP dia dibawa memikul salibnya, baru disambung dengan orang Kirene itu membawa salib sampai di penyalipan. Banyak yang menyaksikan, dipaku tangannya, disalibkan dia, mati dia, diturunkan dia, semua ada di TKP. Jadi kok kalian pula pintar-pintaran bilangkan Yesus tak disalib, sementara di Alkitab sudah jelas tertulis Yesus disalib. Ada ini, ada ditulis di sini, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Terdata, nggak karang-karangan, ada dicatat. Udah 600 tahun ini berdiri, sudah 600 tahun eksis. Al-Quran belum ada. Al-Quran, loh, kenapa tiba-tiba Al-Quran begitu nongol? Kok diceritakan nggak disalib Yesus? Dari mana datangnya itu cerita itu?
itu. Sementara ini sudah jelas ini tertulis, terdata. Nah, itu dulu pasal penyalipan ada tertulis di Alkitab. Nah, Yesus tidak disalib, sudah kuceritakan tadi. Nah, makanya aku teman-teman, aku hanya menjawab apa yang kalian tanya. Makanya memang ilmuku juga belum sebegitu banyak, tetapi aku hanya kepingin untuk menginjilkan siapa Yesusku itu, apa hakikatnya Yesusku itu. Itulah yang harus ku kabarkan ke seluruh bumi ini. Nah, untung aku nggak bisa jalan ke bumi, ke negara-negara lain. Nah, ada handphone ini, kalau contoh kita di sini sudah banyak yang menyaksikan, itu sudah termasuk penginjilan. Nah, saya sudah jawab tadi pertanyaan Umi bahwasanya ada penyalipan, ada ayatnya. Kalau kalian mana ada ayatnya, sedangkan ini tadi Matius 27. Aku berdebat dengan Tante Darni ini, kalah aku serius. Matius Entah 27. kenapa terpesona aku lupa Tante mengabarkan Itu Injil dengan bersemangat itu loh Tante. Aku terus terang aku bilang Tante, sudahlah cantik, semo, berdikari, janda yang montok, luar biasa pokoknya. Nggak ada lagi lah yang aku bilang ya. Tapi Bang Jibril mau menjawab itu tentang Bulus atau Paulus itu, bolehnya? Sebentar. Boleh, silakan. Mana tahu nanti mengidolakan Bang Jibril nanti. Ya. Sebentar, karena saya tadi duluan di sini. Pertama, kalau tadi dikatakan siapa ini yang bicara ini? saya user. Oh, user. Ya. Ini tunggu dulu, Bang User, Bu Darni. Bang Jibril ini nggak kalah ganteng loh dari Bang Juma loh, Bu Darni. Udah nggak usah terlalu seperti itu, Riba. Itu masalah pribadi. Loh, apa User ini, aku lagi sama Tante aku ngomong. Kamu itu sukanya itu mengalih-alihkan pembicaraan ya, supaya bujuk. Kok ngamuk-ngamuk bagi orang lagi bahagia dengan Tante Darni kok. Justru aku bangga sekali dengan kehadiran tidak Tanteku. sesuai dengan esensi. Loh, beberapa kali kamu kalau diomongin hostnya tidak seperti masalah, itu, lalu kenapa kamu kok bubarkan, Anda kamu yang direpotkan ganti. gitu loh? Gitu loh. Kalau ngamuk nanti saya turunkan ya, sabar. Ya, yang pertama, Banyak yang saya mencintai. sebagai Kristen dengan Bu Darni, ya Apa memang yang kita Pak nggak Yusir ini percaya dengan membaca Al-Quran, apa, Bu Pak Darni. Yusir? Kalau kita percaya dengan Al-Quran, kita bukan Kristen. Sebaliknya seperti itu, gitu loh. Iya kan? Itu aja di garis bawahi. Dia Itu ngajak yang pertama. substansi. Sementara dia ngomong kalau kami percaya Quran maka kami harus. Yang bilang kau harus percaya Ini Quran ngapain itu apa? sekarang ini? Orang lagi sedang Diam berdiskusi dulu. indah Kau tadi dengan dari Tante tadi tuh Kudarni ngomong yang nggak ada cantik yang yang semo ngomong, ini. ada yang Lah ini. kau Sabar, setidaknya Pak Yusir, omonganku tunggu dengan giliran ya. Tanteku Sudah, sabar ini dulu, ada sabar. satu hal yang perlu kau pegang. Apa Sabar. itu? Sungguh pun kami berbeda keyakinan, kami sama-sama saling melaksanakan iman kami. Apa? Dia menginjili, aku berdakwah. Kalau dia tidak terima tak masalah, aku Sudah, tak terima diam dulu, kitabnya kau tak Rita, masalah. diam. Kok kau panas? Kok kau yang Kamu kebakaran juga yang dulu? panas. Biarkanlah Bang Diam Jibril dulu. menjawab dulu terkait tentang Paulus tuh. Tanteku terbuka bajunya. Tante betul dulu bajumu itu. Nggak Udah, tahu, lepas nggak kancingnya. tahu. Belokkan kata-kata. Biarkan tanteku ini dijawab sama Bang Nggak Jibril. usah. Mana Udah, tahu diam dulu, nanti Rita. tanteku Diam. berubah Kenapa kamu yang dari kepanasan mengidolakan gitu? Bang Sabar. Zuma kepada mengidolakan Bang Jibril ya Saya kan? turunkan nih ya. Lanjut. Assalamualaikum. Dengarkan dulu. Ya, Dengarkan dulu, Sir. waalaikumsalam. Jadi Eh, Bu itulah Darni suara minum Tante. Tengok Tante. kopi. Bu Uni Ripa minum teh, tetapi Bu Darni tidak masukkan kopinya ke tehnya Bu Ripa. Dan Ibu Ripa pun tidak masukkan tehnya, masuk ke Ibu Darni, tapi sama-sama minum, gitu bah. Jadi dialog tuh lintas teks begini, sehat. Kenapa jadi ada yang marah-marah? Jadi Bu Darni Karena minum kopi. dia pengen kami berantem sama Bu Darni kayaknya. Ya, silakan kan? Bang Jibril. Mulai Tante Darni framing. harus dikasih Lo premen Tante Memang Darni harus orang dikasih iblis itu paham pinter, ya. tentang Mbak Paul. Pinter, Udah lu usah pinter. banyak kali cerita kau usir kau turun lah, mending enggak ada guna kau hidup. Turun kau. Mending kau tap-tap layar aja di bawah. Biarkan Tanteku aja berapa lagi yang cantik ini. Udah kita Aduh, tahu, aduh, Rita, aduh. kalian itu, Silakan Bang Rita, Jibril, udah nggak silakan Bang Jibril. laku Ada kalian kau itu. rusuh Komal ini. Tadi Komal ini ada Orang ademnya. yang bisa menjawab pertanyaan. dialognya, Bang. Iya. Jadi ini ya mengganggu ini ya. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Darmi, Ini Bang Jibril ya. Bu Darmi, ini maaf nih masih gelap nih semua. Tapi saya mau menanggapi aja. Bu Darni tadi menyebutkan tafsir Ibnu Katsir ya. Ini saya ada bukunya dan ini langsung ini scanan ya, bukan PDF scanan ya, bukan editan ya. Nah di sini saya bisa lihat. Ini maaf Bu Darmi, bukannya mau membantah atau apa, hanya menjawab saja. Saya clarify aja di kitab yang ini di Yasin
ayat 13-14 tadi Ibu bilang, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami riwayatkan dengan utusan ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak yakin hanyalah manusia seperti kami, Allah tidak menurunkan satupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Ini yang Ibu Darmi kutip tadi kan. Nah di sini kalau saya baca Bu, ini tafsirnya ya, ini tafsir Ibnu Katsir juz 22 Yasin. Ibnu Ishaq meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ah dan Wahab bin Munabid berkata, yaitu kota Antokia. Rajanya dikenal dengan penyembah berhala. Lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 orang rasul, yaitu Syadik, Syaduk, Syalum. Akan tetapi mereka mendustakan, diriwayatkan dari Buraidah bin Halsib, Ihrar, Katadah, dan Azuri bahwa itu adalah negeri Antokia. Dan ini ayat selanjutnya. Dan firman Ta'ala di sini nggak disebut Bu. Siapa namanya tadi? Bulus. Atau Ya, Paulus, nggak ada, Bu. Bulus bahasa Arab, bahasa Arab. Nah, di sini Syadik, Syaduk, Syalum. Nggak ada Bulus Bu. Nah, itu. Iya, nggak ada Bulus Ibu. Ibu Darmi sayang. Itu kalaupun di situ nggak ada, hanya Tuhan lah yang tahu. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Siapa yang berdosa nanti? Dibilang sayang barusan. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Iya, tapi jelas ya, Bu Darmi, ini nggak ada Bu. Ini primer loh, ini kitabnya langsung loh. Bukan online, jadi nggak ada tuh Bulus. Jadi Iya, tapi kan Insya itu Allah. kan utusan Isa Al-Masih kan, utusan Iya, Isa Al-Masih. iya, di sini nggak Ada, disebutkan Tante. Isa Al-Masih, Nggak ada tapi disebut. di sini, Nggak ada, tapi di sini sayangku. disebut Syadik, Syaduk, Syalum. Semok, nggak ada semok. Ya. Ya udah, yang jelas kalau Ya. kami mempelajari dan memeriksa, di situ ada 3 rasul Isa Iya, Al-Masih. itu yang Nah. kita buka. Itu. Itu kita bukan ada. Jadi, dengar ya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Hukum ke-9, hukum Allah ya, hukum Allah yang ke-9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Udah hukum itu ya. Nah, di Ini antara makanya saya kita, tunjukin. Ini makanya Iya. saya tunjukin. Iya, Ini makanya maksudku, saya tunjukin. siapa di antara kita nanti yang berdusta, nantilah Tante kita di Semok. pengadilan hadapkan. Tante Semok, yang itu bawa data itu Tante Semok. Oke lah. Masa Tante nggak Lanjut. paham? Nah, ini kan tafsir Ibnu Katsirnya yang langsung kan, yang di kitabnya kan. Di sini disebut Syadik, Syaduk, Syalum. Nah, mungkin Ibu di sini ya. Kalau kita lihat, ini Ibnu Katsir online. Ini not secured. Ini kenapa? Begitu kita cek ke bawah, ini rupanya blog. Nah, kalau saya buka, ini blog rupanya. Ini bukan website tunggu. asli. Tunggu dulu Bang Jibril, ini kan Quran surat Yasin, ini kan Quran. Iya, Coba tapi jangan tafsir, lari dulu ke tafsir, buku lain. tafsir. Tafsirnya. Tafsir bukan Tafsir itu bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'annya, Di Semok. Al-Qur'annya nggak disebut. Di Al-Qur'annya nggak disebut. Ini Al-Qur'annya, ini tafsirnya. Quran Ini surat Al-Qur'annya. Yasinnya itu Nah, bukannya ini di Al-Qur'annya Quran nggak itu. disebut. Nggak Sayang. disebut 3 doang, nggak disebut nama. Coba Di apa tafsirnya isinya? Mulai Nah, dari ini 12 coba baca. lihat. Terjemahannya Bang, terjemahannya baca Bang, terjemahannya. Iya, coba baca dari 12. Dan buatlah, siap. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Nah, ayat 13. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ayat 14-nya mereka menjawab, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kami tidak lain hanyalah pendusta belaka. Nah, ini ayat Al-Qur'annya. Ibnu Katsir mentafsirkan ayat itu, artinya, nah, Ibnu Ishaq meriwayatkan, nah, disebutlah Syadik, Syaduk, Syalum. Ini tafsir, Bu Darmi. Ini ayat Al-Qur'annya, ini tafsirnya. Iya, antara Maksud saya tafsir mau dengan melurus, Al-Quran paham nggak? saya mau meluruskan tafsirnya itu pun nggak menyebutkan
Yang menyebutkan itu di sini. Di sini itu yang tadi saya tunjukkan. Ibnu Katsir online ini bukan asli Ibnu Katsir. Di sini blog rupanya di bawah. Nah, ini ya Ibnu Katsir online, di bawahnya ini blog, Bu. Ini bisa diedit-edit orang. Gitu loh. Ini blog dia. Saya juga bisa bikin kayak gini. Iya. Contohnya Di Budarmi Hasyim bawa Tafsir tafsir itu, online. Bang Jibril. Nah, saya bisa bikin. Si Gitu Hasyim bawa loh. tafsir lain dia tuh. Iya. Tapi aslinya kitabnya nggak ada disebutkan, itu aja sih. Para ulama kami itu tidak sedikit yang juga menyajikan data-data Israeliat. Maksud data Israeliat adalah data-data yang diterima dari orang di luar orang Arab yang hidup dengan Nabi, tetapi dari orang-orang Yahudi. Tapi kami sudah diberitahukan dalam Al-Quran, orang Yahudi itu banyak berbohong dan merubah-rubah firman Tuhan. Maka tidak ada satupun umat Islam yang menjadikan entah itu kisah Israeliat sekalipun sebagai kebenaran, Tante. Tapi Tante harus tahu ya, tidak tertulis di dalam Al-Qur'annya. Nah, gimana menurut Tante, Bang Jibril, keren nggak? Orang Yahudi mana Uni yang memalsukan Taurat? Yang Kapan memasuk dipalsukannya? saya tunjukkan datanya. Oke, Ya. ini bagus ini. Baik, saya akan tunjukkan yang memasukkan data. Tolong tunjukkan, Bang Jibril masih standby ya. Bentar, nih saya tunjukin ya. Siap, Ya. siap. Sekarang aku tanya, tolong tunjukkan satu nama orang Yahudi yang menuliskan kitab Septuaginta. Satu nama saja. Lah, kok saya malah dibalik tanya? Saya Ah, dulu kan? Uni. Berarti nggak Ya. tahu kan? Nggak tahu. Baik. Tahu. Ya, satu aja, satu Saya aja. tahu. 72 orang, Ya, satu saya aja. tahu Ya, dulu. satu aja. Ya, bentar dulu. Saya mau tahu satu orang Ya, saja. ya. Saya akan tunjukkan siapa yang penista kitab suci, merubah-rubah ajaran Torah. Silakan. Kalau Coba kamu Uni mampu sebut tunjuk. Nah, bentar dulu, saya bernarasi dulu. yang memasukkan Taurat. Sebentar. Kalau kamu tanya secara Ya. eksplisit nama orang Yahudi yang memasukkan, tentu saya tidak bisa. Tapi generalisirnya Nah, adalah berarti fitnah. antara Samaritan. Makanya diam dulu. Kamu tanya, saya ngomong. Kalau kamu nggak mau diskusi bebek kayak Bu Dani, saya nggak perlu tanggapi loh. Saya pagi-pagi ini lagi nggak mau mendajal ya. Saya nggak mau mencabut paku di kepala saya nih. Kalau kamu mau dengar, kau dengar. Kalau enggak, ya sudah. Mending kau nggak usah ngomong sama aku ya. Jadi gini, secara eksplisit kalau kau tanya apakah namanya adalah Cahyono atau Bambang, tentu aku tidak bisa sebutkan. Tapi aku bisa tunjukkan bagaimana tradisi kitab sucimu semakin lama semakin berubah. Satu, antara Septuaginta, kau tahu Septuaginta adalah kitab suci yang dianggap di zaman Raja Ptolemy 3 abad sebelum Masehi, diduga ditulis oleh Bani Israel yang namanya tidak tahu entah siapa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan ternyata setelah muncul orang Yahudi Rabinik, kemudian dengan kitab teks Mesoranya di abad ke-9 setelah Masehi, antara kitab Septuaginta dengan teks Mesora itu berbeda. Pertanyaanku, kalau kau percaya teks Septuaginta ditulis oleh orang Yahudi, kau percaya teks Mesora ditulis orang Yahudi, ketika ada perbedaan di dalam dua kitab ini, orang Yahudi mana yang merubah menurut kau? Kau kutunjukkan sama kau Hosea pasal 11 ayat 1. Ya, sini kutunjukkan sama kau ya. Ntar, baru aku yang tanya, kira-kira menurut kau siapa yang berdusta? Penulis kitab Septuaginta atau penulis kitab teks Mesora? Oke, dua-duanya orang Yahudi menurut keyakinan kau. Oke, ditunjukkan, sabar. Setiap orang punya cara diskusi masing-masing. Iya. Jadi Gini Bang Jibril, saya tuh pengennya kan dialog sehat. Ya. Cara saya diskusi, saya diserang apapun saya nggak akan balas ya, gimana? Cuman janganlah Bang, aku kirim link yang jangan Septuaginta, Bang. memframing Gitu, Bang. gitu ya. Jangan memframing. Oh, memframing itu. Aduh, udah hasil makin ini bukan framing, ini fakta nih. Silakan, Bang. silakan. Septuaginta Hosea 11 ayat 1. Framing. Kita bukan framing. Faktanya sudah tiba. ya di mana Ya, Uni? di bawah Hosea 11 ayat 1. Oh, oke 11 ayat 1 ini. In the Ya. early morning were they cast off, the king of Israel has been cast off. For Israeli is a child, and I love him, and out of Egypt have I called his children. As I called them, so they departed from my presence. They sacrificed to Baalim and burned Oke, in stop. Kens. Saya fokus di ini, Bang Jibril, yang ayat satunya. Have I called his children? Itu di situ kau bayangkan ini sangat berpengaruh buat doktrin kalian dan sangat berpengaruh buat kitab PB kalian. Pertama, ingat ya Hasyim, Septuaginta itu kitab yang sudah ada 3 abad sebelum Masehi. Maka penulis PB harusnya bersandar kepada Septuaginta. Itu pun kata skolar kalian. Karena teks Mesora sendiri itu selesai abad 9 setelah Masehi. Nah, di sini tertulis I call his children. Aku memanggil anaknya
anaknya, yaitu siapa? Tuhan merujuk kepada 12 Bani Israel. Tapi kalau kau tengok dalam Sefaria, Bang Jibril buka Sefaria pasal 11 ayat 1. Sefaria aja gitu, Hosea 11 ayat 1 Sefaria gitu. Nah, ini punya teks, ini punya orang Rabinik, ini punya orang-orang Yahudi. Sementara Septuaginta ini adalah punya orang Kristen. Ripa, apa tadi bunyi Hosea 1? Bunyi Hosea 11 ayat 1, bukan kayak gitu. Dari Mesir. Iya, makanya aku bilang ketika Israel inilah masih buktinya ada muda. perubahan. Ini bahasa Inggris, Ibu. Ini dua bahasa teks yang Inggris. berbeda, sayang. Ini dua teks berbeda. Di tanah ya, Hosea. Nah, Hosea gitu. tanah. Hosea Coba. nomor Hosea 11 ayat 1. Nah, ini baru sesuai dengan kitab Tante. Ini baru sesuai terjemahannya, dikutip oleh Matius pasal 21 ayat 15. Nanti coba dibaca dulu Bang Jibril. I fell in love with Israel when he was still a child, and I have called him my son ever since Egypt. I call him my sons. Di situ dikatakan dari Mesir kupanggil anakku. Ya, kalau di Septuaginta dari Mesir kupanggil anaknya, anakku dan anaknya itu adalah narasi yang berbeda. Anehnya kitab kalian, penulis PB itu mengutip teks yang belum ada, yaitu teks Mesorah. Ini aneh nih. Kenapa? Padahal Septuaginta ini adalah kitab yang lebih dulu ada gitu. Coba dilihat kalau Matius 21 ayat 15 kalau nggak salah, Bang Jibril. Pakai apa nih kita? Pakai sabda aja. Yang punya Bu Darni. Nah, ini dikutip kitab Hosea ini oleh penulis kitab Matius dalam Matius. Sebentar. Nanti ku sanggah ya. Boleh sanggah aja lah. Kalau tante yang nggak telawan aku, udah aku bilang kan. Ini nubuatan ya, paham nggak substansinya? Bahwa nubuatan itu dikutip dari kitab Hosea yang bukan Septuaginta, tetapi Hosea yang adalah kitab teks Mesorah yang belum ada pada waktu itu. Itu anehnya penulis kitab kalian. Maka kalau si nih ya. Oke, mana nih? Nih, tentu. Wait, satu. Matius 2:18. Matius 2 ayat 18. Sorry ya, aku lupa. Aku dulu hafal kan. Jarang. Matius berapa? Ya enggak 2, apa-apa. Kan bisa aja salah-salah, kan bisa dibenarkan. Iya, Tante. Tante 2 ayat ini kok 18. bijak kali Tante inilah. Aduh, makin cinta loh aku sama Tante ini. Gini Terdengarlah. Nah, Terdengarlah suara di Rama, tangis ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. lanjut Bang, ayat selanjutnya. Ini aja diambil semuanya aja Bang. Oh, tunggu bentar. Mungkin 15 tadi benar. Dan tinggallah di sana Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Di sini penulis kitab Matius berkata, genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Itu merujuk kepada Nabi Hosea, dari Mesir kupanggil anakku. Ternyata firman Nabi Hosea itu dalam terjemahan, dalam teks Mesorah, betul, itu dari Mesir kupanggil anakku. Tapi itu baru ada di abad ke-9. Penulis Matius itu di abad awal-awal dan kedua kan. Nah, sementara penulis Matius harusnya merujuk kepada Septuaginta. Di Septuaginta tidak ada nabi yang berkata begitu, dari Mesir kupanggil anakku, tapi dari Mesir kupanggil anaknya. Makanya ini yang kusebut dengan perubahan itu terjadi. Hasyim bertanya, orang Yahudi mana yang merubah? Aku balik tanya. Satu, antara Yahudi Rabinik dengan yang menuliskan Septuaginta. Kau sebutlah namanya suka-suka kau lah, nggak tahu aku ya kan? Gitu. Terima kasih. Paham nggak Tante? Tante dulu paham nggak? Sebentar. Tante paham nggak substansinya? Gimana? Iya. Jelaskan. Sekarang gini, kalau menurut Uniripa, di dalam cerita itu yang kedua itu di dalam Matius dan Hosea, bagaimana? Apakah lain ceritanya dicatatkan? Kalau hanya kata-katanya aja salah sedikit, tapi maknanya berbeda, itu baru nggak benar. Tetapi kalau tunggu dulu, tetapi kalau sama-sama, contoh kayak penyalipan Yesus, tetapi di sana nanti kata-katanya berbeda, di sini kata berbeda. Tetapi jalan ceritanya itu yang perlu kita dengarkan. Kesimpulan cerita itu penyalipan. Itu isinya penyalipan. Gitu dia. Aku jelaskan. Tapi Tante diam ya. Hasyim diam. Hasyim, aku udah nunjukin bukti. Saya mau aduh, Hasyim kok malah putus asa, Hasyim. Kau pikir aku gak belajar Al-Quran? Aku jangankan belajar, menghafalkan Al-Quran kerjaanku, Hasyim ya. Jadi gak usah kau ajarkan umat Islam ini belajar. Jangankan kitab kami, kitab orang pun kami pelajari. Ini aku khusus untuk Tanteku ya. Aduh si Hasyim. Bernarasi gitu.
Saya nggak pernah loh sebelumnya, tapi kalau saya Loh. diubrak-abrik kayak gitu nggak terima. Peduli kamu Ya, mau kita berubah diskusi, gitu. Bang Hasim. Jangan Itu nggak ada begitu. urusannya, kebenaran harus dinyatakan. Kebenaran Saya mau apa? ngomong dengan Dusta itu jangan namanya. menghalang-halangiku bicara Dalam dengan nama tanteku Tuhan dulu. Yesus, mulutmu akan bisu suatu Saya hari. ingin ngobrol Ingatin dengan kau tante terus saya dulu. Saya mau berdusta. tidur habis ini ya. Saya mau tidur. Dengar. Tanteku bertanya, apa bedanya? Ya. Maknanya kan sama. Tante sayang. Tapi bisu mulutmu Bagaimana dalam tante? nama Tuhan Yesus. Aduh, Hashem. Jangan Udah. kau terus Sabar, berdusta, Bang Hasim, jangan kau sabar, lawan sabar. Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, Nggak bisa saya berdiskusi. selama ini sabar. Kalau abang nggak Maha bisa, tinggi, ku nggak tanya kuat, dulu. udah, Bang turun Jangan aja, Bang. begitu, Uni. Ya. Paling kalau Loh. nggak ditunjukin data itu ada datanya Iya. loh Bang Hasyim. Datanya udah ditunjukin Tapi kok. kan datanya itu bukan seperti yang diframingkan begitu. Loh, Datanya kan kalau itu memang dia menunjuk bantah. Yesus. Bantah. Ya, Saat nanti itu ya, Nabi Bang Hosea Hasim. kan Saya kasih anaknya. kesempatan Ya, membantah. di situ Udahlah Hashem. dinyatakan di Matius. Gini loh, diskusi itu Iya, bukan berarti kita berdusta harus apa? menerima yang kita mau saja Hashem. Contoh, Jangan nggak begitu mungkin lah Bu dong. Darni Itu ini kan semua mengatakan tentang bahwa aku lebih Yesus. cantik dari dia. Tentu dia harus mengatakan dia lebih cantik dari aku. Tentu juga aku Ya, mengatakan kalau aku nggak lebih percaya manis daripada Alkitab, tanteku. Ya sudah. Gini Hashem, diskusi jangan itu mudah bukan pabrik berarti kau harus berdusta, memaksakan ya. paradigmamu kepada orang lain. Tapi bagaimana kita menampilkan sebuah data yang itu kalau kau salah menurutmu kau bantah kami. Begitu Iya. aja, nggak usah kau malah curhat di sini. Nanti kau curhat sama tante Darni aja ya. Nih. Bukan soal curhat. Aku mau ngomong Saya sama kasihan tanteku justru dulu. sama Uni. Bang Dia Hasim mau dulu, menambalkan dulu. ini. Nggak bisa Bang membantah Hasyim dulu. kalau memang Bang Hasyim memang kalau mau membantah, jawab dengan data, antitesisnya Ada, apa. saya ada datanya. Jangan malah Ada menghina datanya. pribadi begitu loh. Ya udah silakan, besarkan. Silakan. Silakan, Bang Hasim mau membantah. Udah tahu silakan. kok kalau aku tak terhinakan. Kalau kita coba ini ayo pakai data. Coba. Dia dari tadi ini loh. Nah, tunjukin dulu datanya. Bentar, Ah. bentar ya, saya tunjukin datanya. Uniripa pakai data loh dia, bukan Iya, asumsi. saya juga pakai data. Itu Pak Hasim. Kau nggak tahu kami umat Islam dulu gini ya? Klarifikasi. Nama kau aja Hashem. Udah jadi Tuhan kau. Tadi Bu Darmi bilang soal Yasin 13-14, saya buka kitabnya, saya tunjukkan. Itu antitesisnya. Bu Darmi masih mau percaya Ya, narasi bentar. dia. Nggak apa-apa, silahkan. Kita menghargai perbedaan. Iya, Jadi Pak Hasim, jadi kita gitu. Iya. Nah, ini loh. datanya ya. Hosea 11 ayat 1. Ngambil ini dia. Ngambil. Nah, aku bilang kalau Nah, teksnya seorang. lihat. Iya, terus apa masalahmu? Nah, coba Apa? dilihat. Ini apa yang dirubah? Aku bacakan apa? Ini Kau kan bahasa narasikan lah. Yang mau kau bantah apa gitu kan? Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Iya. Ini Apa lihat. yang mau kau bantah, Sem? Ini kan Hashem. Wa'oha. Hashem. Ya. Nah, terus? And I love him. Baca bahasa Ibraninya itu. Baca, Sem. Ini saya baca ini sebentar. Bisa baca. Ya bisa dong. Itu ada itunya. Ada Latinnya kok. Analisis klarifikasi ya. Aduh, pagi-pagi Itu dengan lawak, Sem. Kinaaris Yisrael. Kinaar itu ain kinaar Israel apalagi Kinaar Yisrael. kinaar Ya. empat kali baca Latin. Wa'oha ya. Ya baca Latin. saya. Kenapa? Diam dulu Uni. Ya. Iya karena aku lucu-lucuan biar seru aja. Ya nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah di sini ku panggil and out of Egypt. Ya. Ini kan artinya ke situ. Ya. Ah, I terus? call my son. Ya. Nah terus masalahnya apa? Iya. Tadi Uni Aku masalahnya bilang, apa Pak. dengan ayat Hosea? Makanya Nah, saya jadi- nggak tahu. Yang Nggak kedua paham yang mana? berarti. Melawak United nih udah kelihatan gobloknya kan. Antum nggak paham berarti yang di Septuaginta yang tadi saya tunjukin, I Oke, called mana out Septuaginta? Hisana. Oke. Ini saya tunjukin. Tadi kan saya udah buka tunjukin. Enggak, nanti saya buka Septuaginta. Nah, iya ini Septuagintanya, Ini. abangku ganteng. Awas dengan kelihatan pahamu Hashem. Abang ganteng, Bang Hasyim ganteng. Ini Septuaginta ini Septuagint ya. Iya, iya. Di sini tulisannya. Bentar ya, sabar. Oh dia baru paham masalahnya ini sekarang. Bentar. Dia Jadi baru paham tantenya, masalahnya. aku mau bernarasi buat tanteku yang cantik dan saya mokin dulu. Diam kau Hashem, aku urusanku sama tanteku belum selesai. Jadi begini tante, kata tante,
Kan maknanya sama aja. Siapa bilang sayang? Di dalam Septuaginta itu menceritakan kepedihan hatinya Rahel. Rahel menangis karena anak-anaknya dari Mesir. Tuhan memanggil di situ secara makna Tuhan mengeluarkan ke-12 suku Bani Israel dari tanah Mesir. Makanya Musa diutus sayangku cintaku. Tapi tiba-tiba dalam teks Mesora, narasi yang ditulis oleh orang-orang Yahudi kemudian di abad ke-9 sampai selesai kalau nggak salah abad 9 ya. Itu seolah-olah meninggikan Yakub menjadi anak Tuhan. Maknanya berubah kemudian dengan pemahaman bahwa manusia ini kemudian menjadi anak Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Seolah-olah Yakub adalah anak Tuhan. Karena mereka keturunan Bani Israel, mereka menganggap mereka keturunan Tuhan. Sama seperti Paulus mengutip perkataan Epimenides mengatakan bahwa kita keturunan ilahi. Inilah yang menjadi doktrin kemudian Tante Darni. Berbahaya sekali ini doktrin. Orang manusia biasa ngaku-ngaku anak Tuhan walaupun maknanya nanti dipelintir kemana-mana ya kan. Inilah yang disebut dengan apa? Songong bin sotoy. Hasim tutup kameramu, apa itu kelihatan nanti barang-barangmu nanti. Tak apa-apa aja Hasim. Tutup dulu cammu dulu. Terganggu aku ya. Jadi Tante, yang anehnya adalah datang si penulis kitab Matius. Ketika dia menuliskan kitab Matius, harusnya teks Mesora belum ada, karena teks Mesora baru selesai di abad ke-9. Masalahnya adalah yang ada waktu itu Septuaginta. Si penulis Matius kok tiba-tiba mengutip kitab yang tidak ada. Dari Mesir kupanggil anakku. Harusnya dia menulis dari Mesir kupanggil anaknya. Aneh ini Tante. Di mana di sini dibuktikan? Pertanyaan Hasyim kepada saya, mana siapa yang merubah-rubah kitab suci? Itu yang disampaikan kepada kami Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Kata Allah, celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Kami diperintahkan oleh Allah untuk hati-hati Tante, karena ternyata kitab Tante terdistorsi, bercampur aduk tulisan manusia dengan keterangan yang diberikan Tuhan kepada Musa, Isa dan juga Nabi Daud. Makanya kami memperlakukan kitab Tante hanya sebagai literasi. Literasi apa? Informasi yang pernah ada. Tapi caranya bagaimana? Kami kaji betul bahwa manakah firman Tuhan, manakah yang bukan. Kami akan menjadikan Al-Quran sebagai parameter kebenaran. Tante boleh menolak, tidak apa-apa. Bahwa sesungguhnya kami ini tidak menolak 100% kitab suci Tante. Kenapa? Karena Nabi kami mengajarkan begini loh sopannya kami diajarkan. Kitab kalian itu tidak boleh kami tolak mentah-mentah. Bisa jadi ada kebenaran di dalamnya. Karena yang namanya kebenaran lisan by lisan, orang Yahudi itu memiliki tradisi lisan. Ada pasti kebenaran yang hakiki itu di dalam pemahaman mereka. Hanya saja sebagian besar dari mereka itu menolak, membantah dan merubahnya. Itu sebenarnya ada nubuatannya Tante. Aku mau tunjukkan sama Tante. Tante senyap dulu di situ, diam kau Hasyim. Aku lagi sama tanteku ya. Nih, ini kutunjukkan sama Tante supaya Tante terbuka, dipilih ntar ya, dipilah, dirubah, kok gitu. Nih. Coba ya, satu lagi. Kalau Tante mana ini? Bentar ya. Dipilah, dirubah, dipilih. Mana tahu lah Tante nanti jadi sama Bang Jibril. Bu Darni udah mute nih, lagi siap-siap mau kerja mungkin. Wah, aku padahal pengen sama tanteku itu. Ngomong sebentar aja. Kalau memang sayang, memang kalian nggak percaya kepada kitab terdahulu ini, kenapa ditulis di dalam Quran surat 10 ayat 94 kata Allah, jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Berarti sebelum kamu itu, sebelum Al-Quran ini Alkitab. Berarti Allah itu sudah mengatakan Alkitab ini kebenaran. Makanya kalian disuruh bertanya kepada Alkitab sayang. Kenapa? Tunggu. Kenapa kalian lawan Allah itu sementara Allah sudah mengatakan kepada kalian, kalau kalian ragu katanya kepada Nabi Muhammad, bertanya kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Berarti Alkitab ini, berarti tunggu dulu, berarti Allah itu nggak pintar dong, nggak tahu dia Alkitab sekarang ini sudah ditipu-tipu. Itu jangan bilang berarti nggak tahu, biar aku jelaskan. Iyalah.
Harusnya dibilang lah pula di situ. Jangan kau tanya, jangan kau selidiki Alkitab yang terdahulu. Bukan, enggak boleh gitu dong. Enggak boleh ku dengarkan aja kalian. Aku pun harus kalian dengarkan. Mana bisa kalian kalahkan aku? Enggak akan bisa. Aku gak berani ngalahkan tanteku bilang. Nggak ada yang mau kalah-kalahan di sini, Bu Darmi. Mana berani aku mengalahkan tanteku yang Pasti, ini? Bu Darmi mau menang, iya Bu Darmi Tante menang. menang, tante menang. Iya, kita Bu menang. Darmi mau menang, silakan Ibu Darmi menang. Bukan, Saya kalah. kita menang di iman masing-masing. Iya, sini dengar aku jawab dulu ya, aku jawab ya. Oke, silakan. Kalau aku tuh tidak menuduh. Yang kulakukan tadi itu menjawab pertanyaan si Hasem. Tidak sama sekali menuduh. Aku hanya membawa data, kemudian memverifikasi dengan keimananku Al-Quran, surah Al-Baqarah ya, ayat 25 atau 29 ya, sorry lupa. Nah sekarang Tante mengatakan ada ayat dalam kitab kalian yang mengatakan dalam surah Yunus ayat ke-94 kalau nggak salah itu ya, bahwasanya kalau kau ragu ya Muhammad, maka kau tanya sama ahli kitab. Kan sudah ku jawab tadi. Kami umat Islam ini tidak boleh menolak sepenuhnya, tidak boleh menerima sepenuhnya. Cara kami berkeyakinan adalah jadikan Al-Quran sebagai pembedanya. Al-Quranlah parameter kebenarannya. Ketika dituliskan di Al-Quran bahwa Isa adalah nabi, tanya sama ahli kitab. Siapa dari kalangan Nasrani? Kau percaya siapa Isa? Iya, siapa dia? Dia adalah nabi. Dari mana? Sekte Unitarian. Mereka percaya bahwa Isa adalah nabi. Lalu ketika dikatakan dalam kitab kami bahwa Abraham adalah bapak bangsa yang dipilih, maka ditanya sama ahli kitab. Masalahnya adalah itu kalau ragu. Tapi nabi kami tidak pernah ragu, Tante. Ya, ini sebagai bukti nabi kami diberikan hak bebas. Kalau Muhammad SAW adalah seorang manusia yang punya, dia manusia, dia punya sifat. Sifatnya apa? Dia memiliki sifat takut, sifat ragu. Tiba-tiba datang kepada dia malaikat mengaku utusan Tuhan. Wajar kalau dia memiliki reaksi ketakutan. Dia lari ke rumahnya minta diselimutkan sama istrinya. Kemudian dia gemetar. Itu adalah reaksi yang memang manusiawi. Nggak mungkin ada orang yang hidup 40 tahun dengan hidup yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba datang sesosok makhluk yang dia tidak pernah lihat selama ini. Kemudian mengaku dari Tuhan, menyuruh dia menyampaikan perkataan itu kepada orang-orang yang menyembah berhala. Apa yang akan dihadapi nanti? Seperti Musa yang juga berkata kepada Tuhannya Bani Israel, apa yang akan aku sampaikan kepada Bani Israel? Lalu Tuhan berfirman, katakanlah bahwa aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Itu juga yang terjadi kepada baginda Rasulullah. Beliau diperintahkan menyampaikan firman Tuhan. Wajar kalau beliau itu ketakutan, khawatir beliau akan ditolak, seperti Nabi Isa juga seperti itu. Tetapi kemudian apakah beliau ragu? Nih acak karengge, Tante. Jadi kalau Tante bilang bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang tidak mengetahui, salah. Justru dia membuktikan bahwa keteguhan Nabi kami, dia beriman kepada perkataan Allah. Ini bukti Nabi kami tidak pernah ragu dengan apa yang diterimanya ya. Kemudian buka Bang Jibril, tolong Mazmur pasal 119 nomor 126. Sebelum kesini ya Uni, tapi untuk soal keraguan di Yeremia 8 ayat 8, silakan, Bang. bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi di Alkitab sendiri dikasih tahu bahwa sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Soal apa? Soal Taurat ya. Baik, kita sambung. Mazmur 119, 126, 131. Tadi berapa? Ini 126 ya? Ya. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Tante, bukan kami yang hanya mengatakan bahwa Taurat. Waduh, jadi yang bilang Taurat di betul. Islam juga merubah Taurat loh. Islam mengubah, jangankan merubah, meniadakan. Mana ada 10 hukum Taurat di Al-Quran? Ada. Wah, ada dong. Ada. Contoh, hukum keempat menguduskan hari Sabat. Kenapa kalian berhari Jumat? Berarti kalian sudah merubah. Kalau kami umat Advent tidak ada kami rubah 10 hukum. Harus diajarkan di gereja kami kalau kami Advent. Kan Tante Advent Kristen mayoritas kan pakai hukum Taurat. Jangan, Tante aku tidak mau. Paulus.
Enggak, sekarang 2:15. enggak. Paulus juga mengatakan Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, katanya. Kalian aja yang enggak mengerti kenapa yang Sampai selesai baca ayat itu. Iya, enggak ada dikurang-kurangi 10. Sampai Cuman selesai baca ayat itu. cuman Aku suka ayat itu. Coba buka Iya. Bang Jibril. Galatia Ayo. berapa tadi? Ayo kita baca. Ayo. Yang barusan. Ulang lagi. Iya. Jangan. Galatia pasal Galantia berapa? Galatia berapa? 2, Galatia 3 ayat 24. Buka Bang Jibril. Ini baru Gitu dia. Aku korban tante ini. Kalau iya, karena kami Advent kan memang itu kurasa orang sana nggak suka nengok aku di sini, nanti ku sampaikan semua. Kami Gitu. kalah sama tante, bilang sama mereka nggak kelawan. Nah, Bang buka yang semuanya aja Bang. Galatia 3 ayat Bang buka 24 ya. keseluruhan Bang. Jadi kita dari 24, 25, 26 gitu. Hukum Taurat dan janji, ya kan? Galatia 3-nya dibenarkan oleh iman. Yang 16-nya hukum Taurat dan janji. Ikut Iya. cium juga tante ini lama-lama lah. Galatia Ya, 3 ayat 24. 24 ayat 24. 4. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu adalah anak-anak Allah. Enggak lagi di bawah penuntun. Enggak dong. Umi Ripa dan adik Jibril, maksudnya kita itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu wajib toh melakukan 10 hukum. Penipu dalam nama agama. Kalau orang yang di dalam Kristus tetapi dia membunuh, berzina, itu dulu ya Allah. Dia abang adik loh. Iya, tahu aku. Abang adik mereka. Ini abang adik hukum Taurat dan Yesus. Kan ini dipersatukan di dalam Yesus, maksudnya gitu loh. Kalian salah. Makanya Tante baca itu ya, kata Iya. di situ ya, di Galatia itu ya. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ngapain Tante? Iya, kita di bawah pengawasan Yesus Kristus. Kalau sudah di dalam Yesus, tetap kita harus memakai Taurat. Harus kita kan kata Yesus, kalau kau mengasihi aku, Tiarni, turutilah hukum-hukumku. Tapi kan itu kan kalau seandainya Yesus belum datang pakai hukum Taurat. Kalau Yesus sudah datang enggak, say. Begini, say. Kalau eceknya, Umi Ripa, begini, dengar ya. Kalau kulakukan pun 10 hukum, tapi aku menolak Tuhan Yesus Juru Selamatku, itu maksudnya batal. Jadi kalau sudah di dalam Yesus, sudah wajib melakukan perintahnya itu. Orang-orang yang di dalam Yesus itu harus sesuai dengan perintahnya. Yang terakhir ya, aku cuma ngasih bukti-bukti aja. Aku nggak mau berasumsi lah. Gitu. Sekarang dia aku mau menunjukkan bahwa Tuhan itu berfirman tapi salah atau lupa dia dengan firman-Nya. Buka Yeremia 34 nomor 4 sampai 5 Bang Jibril. Kalian dengar itu, Allah kita itu kan nggak punya agama. Dia mempunyai perintah yang harus dipatuhi manusia. Itulah 10 hukum yang dituliskannya kepada Musa. Itu indah, nggak boleh itu dikurang-kurangi. Nomor 4 sampai 5. Nggak ada Salah. Kurang-kurangi. Buktinya kalian tidak menguduskan hari Sabat, kalian hari Jumat. Yeremia 34 4 sampai 5. Gitu. Ini kebenaran ini loh, harus disampaikan. Darling, gini loh darling ya. Yuk. Kami percaya hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Nanti aku kasih datanya nanti. Yeremia 34 4 sampai 5 Bang. 4 sampai 5 ya. Aku baca yang 4-nya Bang. Coba yang di ayat. Nah, namun demikian, dengarlah firman Tuhan. Ini Tuhan berfirman ya. Dengar ya. Nah, apa kata Tuhan? Hai Zedekia. Lanjut. Raja Yehuda, beginilah firman Tuhan mengenai engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau katanya, lanjut Bang 35-nya Bang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api. Kata-kata Tuhan apa bilangnya? Kau akan mati dengan damai, betul? Ya. Tapi yang terjadi Tante, Yeremia pasal 52, buka Bang 10 sampai 11. Yeremia pasal 52. 52? Iya. Sampai Yeremia 52 10 sampai 11. Oh, 52. Mati dengan damai. Mari kita baca. Raja 10. Babel menyuruh menyembelih itu ya.
menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai pada hari matinya. Damai kali matinya, tante. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Iya, udah gampang menjawabnya itu, saya. Gampang menjawabnya itu. Itulah kalau langsung berhadapan dengan Elohim. Makanya ada neraka dibuat untuk orang-orang yang tidak melakukan 10 hukum. Itu tempatnya. Orang-orang yang menolak Yesus sebagai juru selamatnya dan yang melanggar 10 hukumnya, tempatnya neraka. Nah, itu jangankan ini, itu nanti disiksa dia pindah neraka. Bayangkan itu. Ini belum Jadi seberapa. janjinya gimana mati damai? Janjinya mati dengan damai jika kita menuruti hukumnya. Itu dia, kalian jangan salah mengerti. Jika aku dengar dulu, jika aku menuruti, Aku kalah. jika aku menuruti hukumnya dan beriman kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, itulah yang tidak ada hukuman baginya. Roma 1 ayat 8. Nah, jadi siapa yang menolak Yesus dan Putusannya kan bebas di pengadilan. Kenapa jadi Tante mau lagi nggak? Tante masih mau nggak? Ini menarik ini. Tante mau lagi nggak? Masih mau. Oke, mantap. Masih belum ada kerja, aku masih lagi Belum sepi. aja, oke. Dua raja-raja buka, Bang. Dua raja-raja pasal ke-8 Dua 26. raja-raja. Dua raja-raja. Dua raja-raja Berarti pasal saya juga 8 nomor boleh ya? 26. Buka ketidakberesan Quran. Iya, kalian ini mengobrak-abrik Alkitab kami ini loh, sayang. Iya. Memang kalian ini tugas kalian mengobrak-abrik Alkitab kami ini. Bu Darmi tadi sampai ke tafsir-tafsir loh, ngobrak-ngabrik Iya. Al-Quran. Ya kan aku sudah sekali dong. Ke tafsir-tafsir. Iya, bukan. Mari kita baca. Itu tadi maka kenapa aku ke surat Yasin, karena kalian menolak Paulus. Ia berumur berapa, Bang? Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ini cerita tentang Ahazia toh. Ahazia berumur berapa di situ? Bentar. Ia berumur berapa tadi? 20. Dua raja-raja 8 berapanya? 22. Dia berumur 22 tahun kata raja-raja 8 26. Ya, waktu dia menjadi raja, kan gitu ceritanya. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, kan gitu. Tapi dalam 2 Tawarik pasal 22 nomor 2, coba Bang, 2 Tawarik pasal 22 nomor 2. Aku heran Tante Darni. Luar biasa kalian ya, sampai ke situ kalian obrak-abrik. Oh, banyak kali lah dosa kalian, saya. Banyak kali dosa kita. Berapa nih? 2 Tawarik pasal 22 nomor 2. Padahal kita menunjukkan kebenaran. Enggak, itu bukan kebenaran, penyesatan. Penyesalan itu. Alami seperti Anda tidak nasibnya, benar. 2 Tawarikh 22. Saya nubuatkan Nomor cepat 2. atau lambat. Ya, ini akan alami seperti Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jawab. Yang di 2 raja-raja 22 tahun, di 2 Tawarik jadi 42, Tante. Masa Tuhan salah berfirman, Tante? Sakit kuping sakit lah lo. Tuhan nggak salah berfirman. Itu Yang jelaskan dia tetap jadi raja kan? Haskia kan tetap jadi raja. Itu yang perlu isinya, Umi Rifa. Kalau jawabannya pokoknya ya memang nggak Itu apa-apa, Bu Darmi. yang jelas Raja Hizkia tetap jadi raja. Pokoknya Itu dia dia. raja, gitu ya. Aku sama Bang Jibril kalah, yang penting Iya, disebut. siap. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.